dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanganan Modal dan Pengadaan Jasa, dan di sini juga hadir beberapa narasumber kami yang tentunya akan memberikan pengetahuan bagi kita semua. Yang pertama saya ingin sapa terlebih dahulu bersama kita di stage ada penyelia sistem elektronik pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Henry Eko Hapsanto STMAP. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ya, salam sehat juga Pak. Dan Pak Eko tidak sendirian, ada beberapa mitra kita juga yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita ingin sapa terlebih dahulu mitra kita dari PT Oreca Bookhouse. Ini selaku manajer pemasaran Bapak Sumar Sudi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ada dari PT Global Digital Niaga, Jansen Jokro, selaku Vice President Corporate Sales Public Sector. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nanti juga tersambung melalui aplikasi Zoom dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Ibu Safitri Indah Mulyani, selaku Business Development Siplah.id. Lalu juga ada dari PT Metra Plaza, Ibu Rahmadina Yususanti, Platform Operation Executive. PT Ladang Karya Husada, Bapak Aditya Akbar Putra Pradana, selaku Kadif Markom dan PR. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Iya, dan yang terakhir ada dari PT Pesona Edukasi, Bapak Yahya Rizky, selaku Marketing Manager. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Baik, jadi kita juga ingin sapa narasumber kita yang bergabung melalui Zoom. Ada Ibu Safitri Indah Mulyani, PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Selamat siang Ibu Safitri. Iya, kita juga ingin sapa terlebih dahulu dari Kominfo, Bapak Dr. Inyoman Adiarna. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua ya Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita ingin sapa lagi dari Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Pak Agus Taufiq Priyadi. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, salam sehat selalu. Salam Sukses sehat selalu. juga. Masih semangat untuk mengikuti gelar bicara kita siang ini ya Pak. Selain itu juga kita sapa dari Kemenkominfo, ini selaku PLT Direktur Ekonomi Digital, Bapak Dr. Inyoman Ardiana. Kita sapa tadi Ya, sudah, lalu Sudah, Bu. selanjutnya dari Kementerian Perdagangan, ada Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kemendak, Ibu Enzilin Saria SC MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Salam Baik. sehat buat kita semua. Iya, dan satu lagi dari BKPM, ini Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder, Bu Septria Kristina STP MAB. Selamat siang Ibu Septria. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima Salam kasih sehat sudah semuanya. bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan kami juga ingin menyapa selamat siang untuk Anda yang masih setia mengikuti kegiatan kita melalui virtual. Kegiatan ini bisa diikuti melalui YouTube Kemendikbud dan Facebook Siplah Kemendikbud. Saya ke Pak Daniel Asnur terlebih dahulu ya. Pak Daniel Asnur selaku Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Seperti apa Pak melihat acara kita Sinergi Kebijakan Pengadaan dan Jasa di Satdik ini terkait dengan Siplah? Waduh, saya kalau sudah berurusan sama Siplah, semangat saya nambah Bu. Karena ini adalah mengangkat usaha kecil menengah dan koperasi untuk main di ranahnya pemerintah. Artinya belanja barang pemerintah, dalam hal ini belanja barangnya sekolah dan yang dilakukan oleh pemerintah itu diambil oleh usaha kecil menengah. Jadinya mulai dari bulan Agustus saya sudah ikut Siplah ini Bu. Jadinya memang Siplah ini benar-benar sip, tinggal kita memperbaiki apa yang harus kita lakukan di ke depannya. Jadinya kami mulai Agustus sampai sekarang sudah beberapa kali mengikuti dan sudah mulai memperkenalkan Siplah ini di jajaran Kementerian Koperasi sampai ke dinas-dinas di koperasi di bawah. Nanti mungkin saya apabila saya ini kita dapat berpresentasi, saya ada bahan yang sudah saya kirimkan. Atau ini Silakan, ngomong Pak. begini aja, atau gimana Bu? Silakan untuk presentasi Bapak. Oke, saya ada bahan, mungkin bisa saya sudah di-share di teman-teman. Ya, oke, pelibatan koperasi dalam dan UMKM pada sistem pengadaan sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan amanah dari pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden mengatakan bagaimana belanja pemerintah itu dialokasikan atau ikut diambil oleh usaha kecil menengah dan koperasi. Lanjut.
Oke, ini keberpihakan pemerintah terhadap UMKM di masa pandemik dan kedepannya. Di nomor 5 itu jelas dikatakan Kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi penyangga UMKM. Artinya belanja Kementerian, belanja BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah, di mana di dalam termasuk SIPLA adalah itu bisa diambil atau bisa diraih oleh usaha kecil, menengah, dan koperasi. Tentu dengan peraturan dan segala macam aturan yang diikuti oleh usaha kecil menengah. Artinya ada peluang di sini usaha kecil menengah untuk ikut bermain dalam ekosistem yang dalam hal ini tentu namanya SIPLA. Lanjut, Bu. Ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan itu. Saya akan bercerita sedikit mengenai SIPLA, Bapak Ibu sekalian, para audiensi Zoom yang baik dan para narasumber. SIPLA ini adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dengan bekerja sama dengan marketplace. Ada potensi yang bisa diambil oleh usaha kecil menengah, Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengundang di sini berdasarkan surat dari Kemendikbud, teman-teman dari dinas dan dari dinas provinsi dan kabupaten. Ada peluang di sini yang bisa kita raih, teman-teman dinas, teman-teman koperasi, teman-teman usaha kecil menengah, yaitu ada nilai hampir kurang lebih setengah 50% daripada total biaya yang sekarang tadi dikatakan 9 triliun dan terakhir update-nya 10 triliun yang sudah dialokasikan, dan masih ada 50% lagi yang bisa kita raih untuk memanfaatkan SIPLA ini oleh usaha kecil menengah. Ada berbagai jenis barang pengadaan yang dilakukan oleh SIPLA. Dari yang 10 juta sampai 50 juta, dari yang 50 juta sampai 200 juta, dan dari 200 juta ke atas. Itu di situ usaha kecil menengah dan koperasi bisa ikut, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dinas, teman-teman kementerian. Kita berkolaborasi. Untuk usaha kecil yang benar-benar kecil, kita bermain aja di 10 dan 50. Kalau yang agak menengah bisa di atas 50 dan 200 juta. Atau yang agak menengah bisa main di 200 juta. Artinya ada pasar dengan spesifikasi kita bisa masuk di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadinya ini peluang kita, bagaimana kita meraih ini, bagaimana usaha kecil ikut dalam ekosistem ini, itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena pada pandemik ini yang punya uang, yang punya duit untuk belanja tentu pemerintah. Dalam hal ini di sini ada SIPLA. Kami juga selain di SIPLA, kita juga main di AKPP dan di PADI. Hari ini kita mengenai SIPLA, Bapak Ibu sekalian. Artinya dinas-dinas, baik dinas koperasi dan usaha kecil menengah, baik dinas pendidikan, kita harus bersinergi. Dinas kementerian harus menyiapkan usaha kecil menengah, dinas pendidikan harus menyiapkan juga satuan tugas untuk bisa diraih oleh usaha kecil menengah. Lanjut, Bapak, lanjut, Bu. Oke, ini ekosistem SIPLA tadi sudah diceritakan. Di dalam ekosistem SIPLA ini ada 6 marketplace yang ikut terlibat, dan disinilah usaha kecil menengah harus mendaftar, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dinas dan teman-teman usaha kecil menengah. Kita harus mendaftar di 6 ekosistem, di 6 marketplace ini. Apabila sudah terdaftar di sini, maka Bapak Ibu sudah masuk dalam tim, sudah masuk dalam ekosistem SIPLA. Bagaimana daftarnya juga sangat mudah. Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi untuk melakukan hal ini. Kalau memungkinkan ke depan, kami minta di dinas Kemendikbud yang dalam hal ini mengelola SIPLA, mungkin kita bisa tambah lagi marketplace yang ada di SIPLA ini, agar bisa banyak nanti dan bisa memudahkan kita untuk lebih memanfaatkan usaha kecil menengah main di daerah masing-masing. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para narasumber, kami mulai bulan Oktober dan September dan Oktober 2020 sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Awalnya di Agustus kita coba melakukan sosialisasi ke seluruh dinas dan seluruh dinas kabupaten. Yang kedua, kita membuat web series. Kami mengundang furniture dan asosiasi usaha kecil furniture untuk mendengarkan bagaimana caranya usaha kecil menengah ini masuk ke sistem SIPLA. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Kemendikbud untuk memperkenalkan SIPLA ini, agar usaha kecil kita bisa masuk ke sini. Itu sudah kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, di webinar pertama itu untuk satu dan 2 regional. Kemudian kita juga masih melakukan lagi webinar series untuk kami berharap di sini furniture yang ada dan dibikin oleh usaha kecil menengah ini bisa masuk di ekosistem SIPLA. Kemudian kami mengadakan webinar dengan audiensi yang sama, yaitu memanggil beberapa usaha kecil menengah, asosiasi furniture untuk mendengarkan
dan berdiskusi mengenai SIPLA. Ini ada hampir 1.000 lebih yang sudah kita kasih tahu usaha kecil menengah dan beberapa. Kemudian di bulan Oktober kemarin kami coba mengangkat 40 usaha kecil menengah di daerah Solo, kemudian yang mana agar bisa masuk langsung onboarding ke SIPLA. Kita pengen mengetahui bagaimana sih masuk ke SIPLA, susah atau tidak, gampang atau tidak. Ternyata masuk ke SIPLA-nya gampang. Untuk mendapatkannya mungkin harus kita ada suatu effort kegiatan lebih lanjut. Kami sudah memasukkan kurang lebih 200, belum ke sini Bu, 291 Bapak Ibu sekalian, usaha kecil menengah di ekosistem SIPLA. Kami bisa juga detailkan di mana aja masuknya, di toko ladang atau di beli-beli berapa, kita bisa tahu itu. Di Surabaya juga kita lakukan. Kemudian kami sudah melakukan ini sebenarnya, dan ini ke depan harus kita masif melakukan ini. Memasukkan usaha kecil menengah onboarding sebagai pelaku baru oke, tapi bagaimana usaha kecil menengah dan koperasi mendapatkan itu hal yang berbeda, karena kita harus akan adakan satu lagi edukasi, kemudian adakan satu lagi sosialisasi agar ini bisa terlaksana. Untuk memasukkan aja oke, apabila tidak melakukan transaksi itu juga belum sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Lebih lanjut Mas, ini SIPLA. Artinya kalau ke depan kita akan melakukan sosialisasi dan ikut usaha kecil menengah di SIPLA, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Selain yang pertama, dinas koperasi kita di pusat itu harus berkolaborasi dengan dinas-dinas pendidikan. Dinas pendidikan akan memberikan informasi kira-kira ini loh peluang-peluang yang ada di daerah kami masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kemudian dinas koperasi dan kami di sini menyiapkan koperasi dan usaha kecil apa yang bisa menangkap peluang itu. Itu penting kita lakukan Bapak Ibu agar manfaat SIPLA ini benar-benar bisa kita lakukan. Ini proses yang sangat bagus kita coba lakukan ini. Kemudian kami berharap usaha kecil menengah dan koperasi di daerah tertentu bisa mensuplai barang-barang kebutuhan sekolah di daerah tertentu. Artinya itu sangat memungkinkan dan sangat memudahkan kita di dalam ekosistem digital ini. Ekonomi daerah tersebut akan bergerak apabila itu mungkin. Untuk melakukan itu mungkin kita perlu langkah-langkah ke depan lebih lanjut. Dinas koperasi dan dinas kependidikan daerah harus berkolaborasi untuk menangkap peluang ini Bapak Ibu sekalian. Kedepannya itu yang akan kita lakukan. Lanjut. Ini kira-kira rekomendasi yang coba kami lakukan. Kalau usahanya kecil ya ambil aja di makan minuman untuk kebutuhan sekolah. Kemudian kalau dia menengah bisa di catering. Kalau dia lebih dengan koperasi mungkin bisa di alat tulis kantor dan di alat set. Nah, tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa menangkap peluang di sekolah ini. Artinya pasar ini bisa kita ambil dan bisa kita raih. Sertifikasinya, izinnya juga sangat memudahkan. Tinggal bagaimana kita melakukan ini dan informasi-informasi lebih detailnya kita bisa lakukan. Aksinya yang kita perlukan sekarang Bapak Ibu sekalian. Kami sudah punya pengalaman di beberapa tempat dan ini mungkin ke depan kita harus coba lakukan dengan lebih komprehensif lagi. Lanjut. Ini tantangan di koperasinya juga ada tantangan, di pengadaan barangnya juga ada tantangan. Kemudian kita coba kasih rekomendasi. Contoh, di prosedur pendaftaran yang belum seragam ini kedepannya kalau mungkin kita seragamkan pendaftaran. Sekali daftar masuk ke semua market itu kalau memungkinkan. Kalau bisa kita tambah lagi mitra marketplace yang ada di ekosistem SIPLA ini agar bisa banyak daerah yang bisa memanfaatkan dan bisa banyak pilihan. Itu beberapa tantangan yang coba kita petakan dan beberapa rekomendasi yang kita lakukan. Di pengadaan barang jasanya juga harus kita rubah mindset kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita main di SIPLA artinya pertanggungjawaban segala macam itu harus. Kalau pertanggungjawabannya digital tentu itu harus kita lakukan dengan pertanggungjawaban digital. Jangan lagi kita sudah main di ekosistem digital nanti diminta pertanggungjawaban bahasa segala macam. Itu satu kesatuan yang harus kita rubah model mindset kita. Kita juga harus kerjasama dengan BPK untuk memantau ini semua. Dan saya rasa kedepannya SIPLA ini adalah peluang dan usaha salah satu pasar yang bisa kita rebut untuk teman-teman di usaha kecil menengah dan koperasi. Lanjut.
yang paling bagus mari kita berkolaborasi, dinas di provinsi, dinas di kabupaten, dinas koperasi dan dinas pendidikan, kemudian pemerintah daerah berkolaborasi. Kalau ada seandainya salah satu KPI kita bahwa jumlah usaha kecil menengah di dalam suatu daerah tersebut menjadi KPI kita, itu sangat-sangat mungkin. Berapa koperasi yang akan masuk di Sipla, kemudian berapa nilai transaksi UKM yang ada di situ sebagai KPI suatu daerah, itu sangat membantu sistem Sipla ini bisa berjalan. Saya rasa itu yang bisa saya informasikan Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Sipla ini bisa berjalan dan usaha kecil menengah serta koperasi bisa ikut bermain lebih banyak lagi di Sipla. Dan ini adalah peluang bagi kami Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengangkat koperasi main di ekosistem Sipla. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel Asnur sudah berkenan bergabung bersama kami di siang hari ini. Luar biasa semangatnya yang diberikan dalam acara kita dalam gelar wicara Sinergi Kebijakan Pengadaan dan Jasa Satdik. Setelah tadi kita dengarkan dari Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, kita juga tersambung melalui aplikasi Zoom pada siang hari ini dari Kementerian Perindustrian. Selaku Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka ada Bapak Agus Taufiq Riyadi. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak Ibu narasumber semua, peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, upaya apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk mendukung ini? Luar biasa. Tadi Pak Daniel sudah memberi informasi. Betul, menggebu-gebu ya. Kemudian Pak Kepala Biro sudah membuat satu sistem yang sangat bagus sekali. Nah, ini kesempatan buat kami. Kami sudah berusaha untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, meningkatkan mutu dan sebagainya agar bisa masuk di Sipla. Tentu saja ini sangat berharap kami karena IKM di bidang industri kecil ini banyak yang perlu diserap, berbagai macam kebutuhan khusus untuk sekolah, mulai dari tulis dan sebagainya. Nanti akan secara ringkas, secara teknis akan kami sampaikan karena kebijakan-kebijakan tadi sudah disampaikan di pembicara terdahulu. Kemudian Pak Daniel sudah menyampaikan secara global bagaimana kita bisa masuk. Kami secara teknisnya akan disampaikan apa saja yang bisa diserap oleh teman-teman di sekolah-sekolah yang bisa menyerap produk-produk IKM yang bisa dimasukkan di Sipla. Demikian Bu, secara keseluruhan seperti itu. Oke, jadi secara keseluruhan dukungan penuh diberikan oleh Kementerian Perindustrian ya Pak ya? Siap. Baik, terima kasih Pak Agus Taufiq Riyadi sudah bergabung juga bersama kami. Kita akan ke PLT Direktur Ekonomi Digital ya pada gelar wicara ini. Tapi sebelumnya masih ke Kementerian Perdagangan ya. Pak Agus, ini pemaparan. Ya, pemaparan dari Sekretaris Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Pak Agus Taufiq Riyadi. Kita langsung pemaparan Pak. Siap, ya Bu. Silakan Pak. Bu. Terima kasih. Silakan. Sudah ada bahannya Bu. Nah, terima kasih banyak. Mungkin bisa dibesarkan ya anunya supaya bisa teman-teman lihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, moderator, para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dan semuanya sehat. Posisi seperti sekarang ini, mohon maaf kami juga ada di rumah. Jadi karena posisinya harus WFH sementara sehingga saya harus ikut dari rumah. Bapak Ibu sekalian, tentu saja program Sipla ini sangat kami banggakan. Kenapa? Karena ini salah satu upaya di antara upaya lain bagaimana pemasaran dapat dilakukan oleh teman-teman IKM. Ini adalah salah satu upaya-upaya yang bisa menyerap produk-produk IKM. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Industri Kecil Menengah memenuhi ketentuan PP 29 tahun 2018 terkait dengan pemberdayaan IKM. Di sini ada program penguatan daya saing. Ini penting sekali. Bagaimana penguatan daya saing ini kami lakukan dalam rangka diantaranya untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan produksi, mutu, dan sebagainya. Sehingga beberapa faktor yang harus kami perhatikan diantaranya akses pembiayaan.
ini kami sudah lakukan bagaimana modal yang dibutuhkan oleh IKM. Kita lakukan kerjasama dengan KUR, literasi fintech dan sebagainya. Kami lakukan dari sisi pembiayaan. Kemudian juga dari akses bahan baku dan penolong, kami juga dorong bagaimana menciptakan material center supaya mudah diperoleh. Bagaimana pula dengan logistiknya, kami juga dorong. Atau sejauh ini tidak hanya cukup di situ, bagaimana penguatan desa ini juga kita berikan fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, baik itu fasilitasi mesin peralatan maupun program restrukturisasi dan DAK, kemudian ada untuk unit pelayanan tech dan sebagainya. Tidak cukup di situ juga, kami juga bagaimana meningkatkan kualitas produk dan keahlian SDM-nya. Kami juga dorong. Nah, oleh karena itu pada tahapan berikutnya, bagaimana peningkatan akses pasarnya. Ini paling penting. Karena kami dari 1 sampai 4 kita sudah dorong. Sekarang bagaimana akses pasarnya? Salah satunya adalah melalui SIPLA ini. SIPLA ini bisa memberikan keuntungan bagi teman-teman IKM bagaimana bisa penjualan apalagi pada saat pandemi Covid ini yang cukup berat karena di pemasaran nilai yang paling berat. Salah satunya mungkin dengan selain kami juga bekerja sama dengan marketplace dan offline tentunya, tapi juga dengan SIPLA ini sudah kami coba untuk beberapa kali pertemuan secara teknis di lapangan. Next. Nah, ini program ISMAT. Program ISMAT ini salah satu adalah bagaimana kita memperoleh big data. Untuk apa? Untuk melihat secara keseluruhan IKM atau produk-produk apa saja yang bagus-bagus supaya punya kualitas. Tujuannya itu, sehingga semakin bagus, akses pasar semakin bagus. Nah, oleh karena itu dengan SIPLA ini nanti kita bisa lihat dari sisi industri IKM mana yang paling bagus mungkin bisa masuk di SIPLA seperti itu. Ini secara umum kami gambarnya seperti begini. Kita ada sisi dari pendanaan seperti yang kami tadi sampaikan di dalam bagaimana penguatan daya saing ini. Kemudian juga bagaimana kita kerjasama dengan e-commerce-nya untuk memudahkan pemasarannya. Nah, sekarang ditambah dengan SIPLA. Kemudian bagaimana pelanggan-pelanggan dapat memperoleh informasi-informasi terkait dengan IKM tersebut. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kami sangat mendukung terkait dengan bangga buatan Indonesia. Nah, alhamdulillah dengan adanya SIPLA ini tentu saja ini adalah bagian dari bagaimana menciptakan pasar yang dibuat atau dikolaborasikan dengan teman-teman yang bisa masuk di SIPLA. Tentu saja ini adalah dalam rangka menurut kami Bangga Buatan Indonesia inilah salah satu upaya juga menjadi bagian bagaimana kami bisa melakukan pemasaran melalui SIPLA. Saya terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman Dinas Pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang sudah mengikuti atau membeli barang-barang IKM dalam rangka Bangga Buatan Indonesia, karena ini adalah program nasional yang betul-betul diharapkan oleh kami dari pihak industri kecil, karena memang pada saat posisi sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah pasarnya supaya bisa terus bergerak ekonominya. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Ini adalah katalog-katalog online yang sudah kami lakukan. Katalog ini terhubung secara digital dengan marketplace, sosial media maupun WhatsApp bagi pelaku IKM, nah, sehingga memudahkan konsumen menjangkau produk IKM. Nah, sampai saat ini sudah terdapat 516 IKM yang masuk dalam e-katalog e-smart. Nah, ini dalam rangka mendukung Bangga Buatan Indonesia. Kemudian juga kita bagaimana bekerja sama dengan marketplace lainnya. Terima kasih SIPLA sudah membantu kami. Next. Tapi kami hormati, sekilas tadi Pak Daniel sudah menyampaikan beberapa produk yang dibuat oleh IKM. Ini diantaranya ada barang-barang furniture tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel. Nah, ini yang mungkin juga bisa diperlukan oleh di dinas maupun di instansi-instansi ataupun khususnya di sekolah-sekolah dalam rangka pemenuhan mebelir.
eh, meja, ada kursi, tentu saja ini ada berbagai macam. Ini yang ditampilkan adalah yang dari hasil-hasil mobilir yang berkualitas. Tentunya ini adalah barang-barang yang ekspor. Tetapi ada kelas-kelas yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekolah tentunya untuk pemenuhan kebutuhan dalam rangka pendidikan. Sarana prasarana pendidikan. Next. Bagus, waktunya 3 menit lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, produk-produk yang dihasilkan oleh IKM kualitas ekspor, tentu saja untuk setingkat SMA, SMP dan sebagainya kita sudah siap untuk apabila teman-teman sekolah membutuhkannya. Ya, Pak Agus, Next. waktu Bapak 2 menit lagi. Siap? 2 menit lagi Bapak waktunya. Ibu sekalian, tentu saja tidak saja tadi mobilir, tapi juga ada pensil, krayon, kebutuhan alat tulis dan sebagainya. Ini dalam rangka mendukung kegiatan sekolah belajar mengajar. Lalu juga ada untuk olahraga. Next. Nah ini alat olahraga mungkin bisa Bapak Ibu kami bisa masukkan ke Sipla. Kemudian juga alat-alat seragam dan sebagainya. Next. Nah ini yang dihasilkan dari kecil. Next. Nah ini adalah mungkin untuk perbaikan sarana sekolah. Iya. Next. Secara singkat bisa diringkas mungkin Pak Agus? Nah, jadi ini saya kira bisa dibaca oleh teman-teman. Ini adalah produk-produk IKM yang bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam rangka belajar mengajar sekolah maupun sarana prasarana lainnya dalam rangka mendukung pendidikan nasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Taufiq Riyadi, Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Kami juga ingin menyapa kembali Bapak Ibu yang masih setia mengikuti kegiatan kami melalui virtual di siang hari ini. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini PLT Direktur Ekonomi Digital, Dr. Inyoman Adiarna. Kita lihat dulu narasumbernya cukup semangat siang hari ini, tetapi karena kita dibatasi waktu, kami kasih waktu 10 menit masing-masing narasumber untuk memberikan pemaparannya. Pak Nyoman. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Selamat Bapak. siang, Bapak Ibu sekalian. Silakan, Bapak. Baik, karena waktunya ternyata lebih singkat dari yang direncanakan, baik, kami akan paparkan paparan kami tentang program kerja Kominfo terkait UMKM. Sebagaimana diminta oleh panitia, ada 3 hal yang harus kami sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana upaya Kominfo dalam pembangunan infrastruktur di daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Kemudian kebijakan apa yang kita lakukan dalam mendorong UMKM go online. Dan yang terakhir adalah upaya apa yang kita lakukan supaya Siplah ini, sistem informasi pengadaan sekolah ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, kami mulai dengan pembangunan infrastruktur. Pandemi ini adalah momen terbaik kita melakukan transformasi digital. Tetapi transformasi digital itu tidak akan bisa berjalan sukses kalau infrastruktur masih tertinggal. Nah tentu saja kita punya banyak program-program nasional terkait ini, pembangunan infrastruktur mulai dari jaringan kabel laut, optik kabel laut, ini jalan tolnya, kemudian pembangunan BTS di daerah-daerah terluar, tertinggal, terdepan tadi, karena umumnya operator itu tidak mau membangun di daerah-daerah yang tidak komersil. Ini tantangan bagi pemerintah. Kemudian berikutnya adalah kita juga akan membangun hotspot di daerah tertentu ya, di pusat pemerintah, di desa, di sekolah, di poliklinik dan seterusnya di daerah-daerah yang terpencil. Yang terakhir adalah ini adalah last but not least, tapi ini adalah sapu jagat ya. Apabila suatu daerah tidak ada kabel dan seterusnya, maka kita harus menggunakan jaringan satelit. Ini untuk daerah-daerah yang terluar tadi. Jadi ke depan kita akan membangun 150.000 titik, apakah itu sekolah, untuk klinik, untuk kesehatan, untuk pemerintah desa, pusat militer dan seterusnya, itu akan dilakukan dengan menggunakan jaringan satelit. Next. Nah, ini adalah beberapa statistik saja karena diminta oleh panitia. Jadi, tahun 2020 saja kami membangun 3.878 titik untuk pendidikan. Ya, sekolah di hotspot
di daerah yang tertinggal terluar tadi, daerah tertinggal lah secara umum. Kemudian juga di daerah lain ya, termasuk 29 lokasi pertanian perikanan, untuk pariwisata dan layanan publik ada 383 lokasi. Total 7.853 lokasi. Ini jumlahnya masih sangat terbatas ya. Ke depan Kominfo akan mendapatkan anggaran lebih besar lagi dan harapannya adalah lebih banyak akses internet itu akan tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Next. Baik, ini saya pikir tadi sudah kami bahas ya. Kita sudah menyelesaikan jaringan tulang punggung Palapa, ya Palapa Ring, yaitu jaringan optik bawah laut yang sudah tersambung hingga ke Papua. Dan tantangan sekarang adalah mengembangkan jaringan aksesnya. Bagaimana jaringan tol itu bisa dimanfaatkan melalui pembangunan BTS-BTS. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran saja bagaimana penyebaran layanan seluler kita dari Sabang sampai Merauke. Untuk daerah di Indonesia, daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan seterusnya, ini relatif sudah, coverage-nya sudah ada untuk jaringan 4G. Tetapi di daerah-daerah yang pedalaman, yang warna hijau itu, jaringan 2G masih dominan. Tentu saja ini tantangan tersendiri kalau kita ingin membangun layanan aplikasi ya, seperti Siplah ini. Karena kita memerlukan jaringan, paling tidak jaringan 3G atau 4G. Tanpa itu kita tidak bisa memberikan layanan berbasis aplikasi atau smartphone dengan menggunakan smartphone. Next. Nah, ini hanya segala gambaran saja. Ini seperti Bapak-Bapak semua narasumber sudah paham. Jadi hanya 7,7% UMKM kita yang berjumlah katanya 62 juta itu yang sudah online, sudah onboarding. Jadi masih banyak yang harus kita dorong untuk online. Dan saat ini sebagian besar UMKM kita yang go online itu masih menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang relatif belum maju, belum advance, seperti Facebook, sosial media, masih berbasiskan sosial media. Mereka belum menggunakan aplikasi, mereka belum bergabung dari marketplace. Jadi ini tantangan tersendiri bagi kita dalam membina mereka untuk go online. Tantangan ke depan adalah, next slide. Tantangan ke depan adalah, ini yang kemarin di rapat terbatas, kabinet dan juga rapat kami dalam pembahasan Bangga Buatan Indonesia, onboarding saja tidak cukup. Mendorong UMKM go online saja tidak cukup. Karena yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa berjualan, bertransaksi. Tentu saja ini kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan program Siplah ini, karena sekaranglah saatnya kita membantu UMKM kita untuk bisa berjualan, bertransaksi ya. Ke depan kita tidak cukup mereka hanya aktif selling, berjualan, tetapi bisnisnya harus meningkat dan seterusnya, dan go internasional. Ini sudah menjadi program kita, program kerja kita bersama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, mendorong UMKM go online. Next. Berikutnya. Nah, ini adalah sinergi program UMKM go online tahun 2024. Kita tidak ingin hanya onboarding, tadi seperti kami sampaikan, kita hanya ingin juga mendorong mereka naik kelas. Dari mikro menjadi kecil menjadi menengah dan seterusnya. Jadi ini merupakan tantangan yang luar biasa karena itu tidak mudah ya target-target seperti ini. Tetapi yang kami lakukan adalah pertama kita harus mendorong pemanfaatan akses teknologi dengan toolkit ya. Jadi memberikan akses toolkit, akses sinyal kepada mereka, misalnya kartu prabayar kepada mereka sehingga mereka bisa berjualan dengan lebih baik, berikan bantuan promosi di marketplace dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Ke depan mereka harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat dibutuhkan, misalnya untuk pembuatan laporan keuangan, untuk inventory, pergudangan dan seterusnya. Berikutnya. Nah, ini adalah yang kami lakukan sebagai basis untuk program kerja di masa-masa yang akan datang. Pertama, kita sedang melakukan pemetaan bekerjasama dengan LPM UI. UMKM mana saja yang layak naik kelas. Karena tidak semua UMKM itu bisa dinaik kelaskan dengan cepat ya. Jadi kita harus fokus kepada mereka yang punya karakteristik untuk cepat naik kelas. Kemudian kita juga melakukan survei tentang intervensi teknologi apa yang harus kita lakukan, khususnya teknologi digital. Ya tadi sudah kami sampaikan itu misalnya dengan promosi melalui digital, melalui marketplace, penyediaan aplikasi keuangan dan ERP yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh UMKM. Kemudian bantuan big data, di mana pasar, siapa pembeli dan penjual, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kita juga melakukan pilot project. Ini kita masa pandemi menyulitkan kita sebenarnya, tapi kita tahun ini kita lakukan dengan persiapan piloting.
Dan yang tadi melengkapi yang terakhir adalah kita juga membangun portal melengkapi yang tadi dilakukan oleh kementerian lembaga lain, portal yang memungkinkan UMKM itu mudah masuk berjualan di marketplace. Jadi sekali daftar di portal pemerintah, dia langsung terdaftar di banyak marketplace. Dan portal ini nantinya juga akan terhubung ke portal-portal lain, Siplah, portal-portal di kementerian lembaga lain. Sebenarnya ke depan tujuannya adalah pada saat kita memberikan bantuan, ada kebijakan pemerintah terkait fasilitasi, kita harus bisa melakukan itu. Problem yang sekarang adalah fasilitasi tidak bisa dilakukan, bantuan dan seterusnya, ya, toolkit, karena datanya tidak ada, datanya tidak dimutakhirkan, datanya tidak ada ada di masing-masing kementerian. Jadi kita perlu membuat suatu database bersama untuk mendorong kebijakan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kira paparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Inyoman Adiarna, PLT Direktur Ekonomi Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karena di sini juga ada beberapa narasumber yang hadir bersama kita dari mitra kita, dan nanti ada 2 juga melalui Zoom. Tetapi mudah-mudahan tetap semangat, Bapak-Bapak yang ada di sini tetap semangat ya Pak ya. Masih ada 2 lagi Pak melalui aplikasi Zoom narasumber kita. Nanti setelah kita tuntaskan melalui aplikasi Zoom, baru kita akan ngobrol lagi dulu dengan perwakilan dari Marketplace, termasuk juga Pak Eko yang sudah standby di sana. Pak Eko masih semangat Pak Eko ya? Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih semangat. Baik, kita lanjutkan kembali 2 narasumber kita. Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kementerian Perdagangan, ada Ibu Enzelin Daesari SMSI. Bu Enzelin, silakan pemaparannya. Waktunya 10 menit Ibu ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami mendapatkan tugas dari panitia ya untuk menyampaikan materi mengenai kemudahan perizinan di bidang perdagangan dan bagaimana mengajak para pelaku usaha, khususnya para merchant ini untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kanal Siplah, pengadaan pemerintah melalui Siplah ini. Monggo paparannya boleh silakan. Oke. Perdagangan online ini merupakan salah satu, kita pahami bahwa perdagangan online ini merupakan salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya, apalagi di era pandemi saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan, para pelaku usaha ini khususnya UMKM untuk menerapkan yang tadinya hanya berjualan secara off, ini juga mulai menerapkan perdagangan secara online. Jadi memix antara offline dan online itu melalui omnichannel commerce. Jadi pelaku usaha ini bisa berdagang secara offline maupun secara online. Ini yang kita dorong saat ini, pemerintah terus mendorong bagaimana untuk membantu para UKM kita untuk bisa migrasi dan memanfaatkan perkembangan ekonomi digital. Manfaat dari omnichannel ini sendiri adalah bagi konsumen memberikan pilihan berbelanja sesuai dengan kebutuhan lokasi dan selera yang berbeda-beda tiap konsumennya. Kemudian memberi banyaknya penawaran akan dari sisi harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan di sisi lain bagi pelaku usaha banyak platform yang menawarkan, tentu saja menjadi sarana untuk memperkuat branding dan experience dari pelaku usaha ini dalam berjualan secara online. Dengan berjualan, nah untuk dalam rangka mendorong pelaku usaha ini untuk berjualan online, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai macam program yang bekerja sama juga dengan asosiasi e-commerce dan juga instansi pemerintah lainnya. Itu ada program fasilitator untuk mendampingi UKM berjualan online. Nah dan juga ikut berpartisipasi aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia. Dan di sisi demikian di sisi program, di sisi kebijakan untuk mendorong pelaku usaha ini juga bisa berjualan online, ini memberikan kemudahan dari sisi perizinan berusaha.
di mana nantinya mekanisme perizinan ini akan diterapkan melalui USS, proses penerbitannya. Kemudian pada prinsipnya adalah perizinan bagi para Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah saat ini dimiliki izin-izin usahanya dalam perdagangan offline nantinya sudah bisa digunakan untuk aktivitas berjualan online. Jadi izin-izin usaha yang ada saat ini itu bisa dikeluarkan oleh masing-masing kementerian lembaga pembina sektor, itu bisa digunakan untuk aktivitas usaha di baik offline maupun online. Dan sedangkan untuk platform memang nanti ada izin tersendiri mengikuti ketentuan yang ada terkait dengan Permendak 50 tahun 2020, yaitu surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, khusus bagi UMK, industri usaha mikro kecil, ini ketentuan perizinannya mengikuti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, di mana perizinannya ini tidak bersifat wajib ya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini mungkin Bapak Ibu yang sudah jualan online, itu Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah berjualan online dikhawatirkan dengan apakah saya nanti jika jualan online akan ditangkap karena tidak memiliki izin. Nah, ini tidak perlu khawatir karena memang berdasarkan Undang-Undang 20 pun usaha mikro kecil ini statusnya adalah dapat. Jadi tidak wajib namun dapat memperoleh jika memang Bapak Ibu ingin memperoleh izin usaha mikro kecil, izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang Bapak Ibu jalankan. Kemudian untuk kami mengajak juga Bapak Ibu pelaku usaha ini memang pemerintah saat ini sangat mendukung perdagangan ekonomi digital, pertumbuhan ekonomi digital. Nah, arahan Bapak Presiden juga bahkan memberikan ruang yang sangat luas bagi Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, di mana salah satunya adalah melalui SIPLA ini. Nah, di melalui SIPLA ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang pasar. Ini merupakan salah satu pasar bagi Bapak Ibu pelaku usaha semua untuk bisa ikut bergabung di dalam SIPLA sebagai salah satu merchant. Kami kalau di dalam PP 80 tentang PMS ini dikenalnya sebagai merchant, yaitu sebagai pelaku usaha yang ikut menyediakan barang-barang kebutuhan sekolah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di dalam SIPLA ini, dan kami juga mengajak Bapak Ibu di dalam Dinas Perdagangan dan juga Dinas Pendidikan, juga sektor-sektor terkaitnya, mari kita bekerja sama membantu memfasilitasi pelaku usaha yang ada di lingkungan kita, terutama UMKM, untuk bisa ikut berpartisipasi dalam SIPLA ini, di mana SIPLA ini juga sudah menyediakan berbagai macam informasi terkait proses dan tata cara untuk bisa bergabung di SIPLA yang dapat diakses melalui SIPLA kemendikbud.go.id ini. Nah, dari sini Ibu Enzlin, kami mengharapkan, ya terima kasih. Kami mengharapkan melalui keberadaan SIPLA, mari kita manfaatkan bersama pengadaan SIPLA ini untuk bisa membantu teman-teman UKM bisa tetap berdaya saing dan bisa tetap meningkatkan usahanya di masa khususnya di masa pandemi ini. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Enzlin atas pemaparannya selaku Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik dari Kementerian Perdagangan. Satu lagi narasumber kami di siang hari ini dari BKPM selaku Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder, Ibu Septria Kristina STP MAB. Ibu siapkan pemaparannya. Ya, baik, terima kasih. Waktunya 10 menit ya Ibu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan terima kasih juga saya sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan atau menginformasikan mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai OSS, Online Single Submission. Untuk OSS ini perizinan di masa pandemi ini tidak terlalu berpengaruh ya Bu, karena dengan OSS ini Bapak dan Ibu bisa mengurus perizinan dimanapun dan kapanpun. Jadi sistem OSS ini online 24 jam. Bapak dan Ibu bisa memproses perizinan, yaitu nomor induk berusaha, kemudian nanti
juga ada izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nah, sistem OSS ini sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di kementerian, kemudian sudah terintegrasi juga dengan sistem yang ada di daerah, yaitu DPM-PTSP, dan sudah terintegrasi dengan AHU Online, dengan Dukcapil, dengan akses kepabeanan atau INSW, dan sistem Dirjen Pajak, yaitu untuk mengurus perpajakan atau NPWP. Nah, untuk perizinan, jadi Bapak dan Ibu, ini pertama pelaku usaha harus mengurus nomor induk berusaha. Jadi untuk pelaku usaha, baik perseorangan maupun non-perseorangan, itu bisa langsung mengisi isian data yang ada di OSS, kemudian nanti akan langsung terbit nomor induk berusahanya, asalkan tidak bermasalah di dalam masalah perpajakan atau masalah identitas kependudukan. Apabila ada permasalahan di Dukcapil atau di pajak, maka pelaku usaha harus membereskannya dulu di kantor tersebut. Kemudian setelah terbitnya NIB, kemudian pelaku usaha itu mengurus izin usaha. Jadi untuk perizinan sekarang ini, izin usaha diterbitkan lebih dahulu. Nah, di sini pelaku usaha diberikan self-declare. Jadi di situ pelaku usaha mencentang komitmen-komitmen apa saja yang dibutuhkan, kemudian akan terbit izin usaha yang belum berlaku efektif. Nanti untuk mengefektifkannya, pelaku usaha bisa datang ke DPM-PTSP untuk memenuhi komitmen di dalam izin usaha tersebut. Kemudian apabila pelaku usaha juga memerlukan izin komersial atau operasional, maka nanti pelaku usaha bisa memilih izin tersebut di sistem OSS. Nah, untuk pelaku usaha, untuk perizinan di Indonesia, jadi pertama pelaku usaha harus ke notaris dulu untuk pendirian badan usaha yang akan dicatatkan di Kumham melalui sistem AHU Online. Nanti sistem AHU Online ini yang akan langsung terintegrasi dengan lembaga OSS. Jadi nanti datanya dari OSS akan menarik dari AHU Online tersebut. Next. Nah, kemudian jenis permohonan yang kami proses di OSS itu ada beberapa jenis permohonan, yaitu non perseorangan, kemudian ada juga dan perseorangan. Untuk perseorangan ini UMK ini bisa masuk ke perseorangan, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian non perseorangan di situ ada PT, CV, ini ada PMA maupun PMDM. Kemudian kami juga di OSS ada pengurusan untuk perwakilan kantor perwakilan KP3A, BUJKA, kemudian Badan Usaha Asing, dan STPW luar negeri. Semua sektor itu diproses di OSS kecuali sektor keuangan, pertambangan, minyak, dan gas bumi, karena ini berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, sehingga tidak bisa dilakukan izin usahanya melalui online. Jadi harus ada proses verifikasi terlebih dahulu. Kemudian untuk lingkup UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ini izin usaha mikro kecil ini ada variabelnya berdasarkan kriteria, di mana kalau usaha untuk mikro ini untuk kekayaan bersihnya kurang dari 50 juta di luar tanah dan bangunan. Jadi misalnya dia untuk peralatan yang dibutuhkan untuk usaha seperti gerobak atau peralatan lainnya itu kurang dari 50 juta. Kemudian untuk usaha kecil, kekayaan bersihnya antara sampai dengan 500 juta. Dan untuk usaha menengah ini kekayaan bersihnya 500 juta sampai 10 miliar rupiah. Next. Ya, kemudian untuk perizinan non perseorangan dan perseorangan menengah, ini pelaku usaha setelah mendapatkan NIB. Nah, NIB ini berlaku sebagai pendaftaran penanaman modal, kemudian berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, berlaku sebagai angka pengenal impor, dan nomor induk kepabeanan. Jadi pelaku usaha tidak perlu mengurus lagi TDP, API, dan NIK. Nah, setelah NIB, nanti pelaku usaha untuk yang non perseorangan dan perseorangan menengah ini melanjutkan stepnya
untuk mengajukan izin usaha. Nah, di sini ada komitmen yang harus dipilih dan nanti harus dipenuhi, yaitu komitmen untuk izin usaha, ada komitmen prasarana dasar, ada 4 macam, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan SLF. Nah, setelah nanti pelaku usaha ini memenuhi komitmennya, maka nanti akan terbit izin usaha berlaku efektif. Kemudian untuk selanjutnya, apabila pelaku usaha membutuhkan izin operasional komersial, maka nanti dipilih di OSS izin apa saja sih yang diperlukan, misalnya untuk izin halal atau izin edar. Nah, nanti setelah pelaku usaha itu memenuhi komitmen untuk izin operasionalnya, maka nanti akan terbit di OSS untuk izin operasi komersial yang bersifat efektif. Next. Nah, untuk IUMK, untuk IUMK ini atau izin usaha mikro kecil ini lebih seringkas ya, karena untuk izin usaha mikro kecil apabila dia telah mengurus NID, maka nanti akan langsung otomatis terbit izin usaha mikro kecil. Jadi tidak ada komitmen yang yang harus dipenuhi. Kemudian apabila si izin usaha mikro kecil tersebut itu dia memerlukan izin operasi komersial, maka nanti si pelaku usaha tersebut harus mengurus ke KL atau DPM PTSP untuk mengurus izin operasional tersebut. Next. Nah, kemudian untuk sistem OSS ini pada saat ini, jadi untuk pengajuan izin usaha itu baru melalui web form DPM PTSP, dan untuk izin operasi komersial juga masih menggunakan sistem KL dan sistem dari DPM PTSP. Nah, tapi nanti ke depannya untuk sistem dari daerah itu nanti akan digabungkan di sistem Si Cantik yang akan dibangun oleh Kominfo. Yeah. Jadi nanti OSS ke depannya akan integrasi dengan Si Cantik dan sistem KL untuk pemenuhan izin usaha dan izin komersial. Next. Waktunya 2 menit lagi. Ya, next. Nah, untuk pelaku usaha itu nanti bisa mendapatkan 1 NIB dan memiliki beberapa bidang usaha. Nanti izin usahanya akan diterbitkan sesuai dengan bidang usahanya. Next. Ya, next langsung. Ya, next. Ya, jadi nanti misalnya untuk pelaku usaha dia memiliki bidang usaha industri, maka nanti akan terbit izin usaha industri. Dan misalnya si pelaku usaha tersebut juga memiliki bidang usaha perdagangan, maka nanti akan terbit juga izin usaha perdagangan. Nah, nanti apabila Bapak dan Ibu membutuhkan layanan konsultasi, kami juga bisa Bapak dan Ibu bisa melalui call center atau email, atau juga bisa langsung ke BKPM dengan melalui antrian online. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Kasubdida, nampaknya pemaparan dari berbagai narasumber, mulai dari perizinan, lalu juga seperti apa bentuk-bentuk dukungan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di stage juga sudah menunggu tadi beberapa narasumber kami. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya dari Biro Umum dan PBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini masih ada Pak Eko. Pak Eko, kita tadi melihat bagaimana dukungan yang cukup powerful dari pemerintah. Oh ya, oke. Baik, ini mungkin sedikit update ya dari pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang menyaksikan sudah mengikuti dari pagi. Ini mungkin sedikit ringkasan saja. Sipla saat ini ada 6 marketplace sudah berjalan dan dalam waktu dekat mungkin akan diekspand lagi, akan diperbesar lagi. Lanjut. Oke, nah inti dari surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020, ini, mohon maaf ini ada salah ketik, tahun 2020, pertama itu untuk ada harmonisasi dari sisi regulasi, bahwa pengadaan barang jasa satuan pendidikan itu
sudah memiliki pedoman yaitu Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Dan ini sebenarnya sinkron dengan adanya Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa, di mana Kemendikbud diperbolehkan untuk mengembangkan sistem atau tata kelola pengadaan sesuai dengan kebutuhan dari sektor yang diampu. Nah ini tinggal dari sisi di daerah ya, pemerintah daerah terutama sangat membutuhkan dukungan dari sisi regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang bisa menciptakan ekosistem logistik yang baik untuk satuan pendidikan kita, untuk pendidikan kita. Dan jikalau ada bantuan-bantuan pendidikan yang ingin dikelola atau difasilitasi menggunakan SIPLA, itu nanti bisa disampaikan ke kementerian, karena Permendikbud 14 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu mengatur untuk seluruh sumber dana pendidikan yang dikelola oleh sekolah. Jadi bisa dari dana pusat maupun dari dana daerah. Dari dana pusat pun tidak hanya BOS reguler, sekarang sudah ada sekitar 27 bantuan pemerintah pusat yang difasilitasi menggunakan SIPLA. Jadi ini makin berkembang ekosistem yang ada di SIPLA, dan ini membutuhkan banyak sekali supplier-supplier ya yang bisa mendukung logistik di satuan pendidikan atau di sekolah. Lanjut. Nah ini mungkin saya nggak bicara banyak soal paparannya, saya hanya bicara soal angka-angka saja, dan saya yakin angka ini mungkin bisa menjadi gambaran bahwa dalam 1 tahun berjalan ini begitu besar antusiasme, dan ini melebihi ekspektasi kami sebenarnya, karena proyeksi kami ketika awal SIPLA itu setahun berjalan biasanya program pemerintah itu hanya 10% dari sasaran. Nah ini ternyata sudah 50%, hampir 120.000 sekolah yang menggunakan SIPLA aktif bertransaksi, ini sudah 5 kali lipat dari ekspektasi kami. Kalau dari provinsi-provinsi yang punya transaksi terbanyak ya, ini masih di memang masih di Pulau Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini mendominasi. Itu transaksinya sudah kalau di Jawa Barat sudah di atas 1 triliun, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah sedikit lagi 1 triliun, kemudian disusul oleh Banten, Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur nih, rekan-rekan kita ada di timur justru sangat semangat sekali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Riau. Jadi ini sudah banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan di masing-masing wilayah. Cuma ini kami berharap ini bisa lebih banyak lagi, karena untuk dana BOS saja kan ada 20 triliun ya totalnya, ini masih sedikit sebenarnya, masih sangat sebagian kecil dari dana pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Lanjut. Nah ini mungkin yang sebaran-sebaran juga yang mungkin kami rasa menarik, nanti paparan juga bisa dilihat di website lah. Kalau untuk kabupaten kota itu yang paling banyak itu Pandeglang. Pandeglang itu 200 miliar dia ada transaksi. Kemudian dari Aceh Utara, ini luar biasa di penghujung Indonesia, tapi termasuk yang leading ya dari sisi belanja di SIPLA. Kemudian Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Lebak, Banyuasin, Kabupaten Bogor, Kabupaten Timur Tengah Selatan, nah ini luar biasa nih, Kabupaten Tangerang dan Kota Surabaya. Jadi ini dari sisi kabupaten kotanya untuk yang paling banyak transaksinya. Lanjut. Oke, ini toko terbanyak, nanti kita masih butuh banyak dukungan karena ini baru kurang lebih tuh sekarang ya masih di kisaran 11 ribuan lah, ini masih sangat kurang. Sedangkan kami sekolah itu ada 220.000 ditambah kalau satuan pendidikan jadi 440.000 karena ada PAUD, kesetaraan dan non formal. Lanjut lagi, Mbak. Oke, ini lanjut dulu aja. Nah, saya ingin lihat kategori ya. Ini
Oke, oh ini ya ini lanjut aja langsung ke kategori aja bestseller. Nah ini dia. Jadi kalau dilihat dari bestsellernya sekarang ini memang transaksi yang ada di Sipla ini masih didominasi oleh gawai. Jadi dari total transaksi itu ada 6 triliun sendiri transaksi itu gawai karena ini memang program kementerian semuanya sudah serba digital, kemudian ada pandemi dan ini mendorong pembelian berubah ke ini semua ya, ke elektronik semua. Baru lanjut buku 1,7 triliun, komputer sama laptop, kemudian perlengkapan sekolah, peralatan elektronik lainnya, ada ATK dan ini ada material. Jadi kemarin tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal bahan material seperti apa. Nah ternyata ini termasuk bestseller dari barang yang terjual di Sipla. Itu mengalahkan alat peraga dan alat kesehatan. Jadi ini kurang lebih gambaran transaksi yang ada di Sipla dalam setahun ini. Ini memang belum bisa menjadi gambaran besar ya secara nasional sebenarnya kebutuhan sekolah itu apa. Karena memang ini masih proses, kita sedang melakukan sinergi. Kedepannya data-data ini tentu saja akan sangat berguna kalau tadi dari Kominfo bilang ada big data ya, kita bisa menganalisa secara big data apa yang dibelanjakan sekolah, kemudian dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan, kemudian dampaknya juga terhadap perekonomian dan Bapak Ibu yang nanti di daerah dari sisi Pemda juga bisa memonitor seberapa persen sih sumbangsih dari UMKM yang berpartisipasi untuk dana pendidikan terhadap ekonomi di lokal masing-masing. Mungkin dari saya itu aja, tidak panjang-panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan pemaparan bagaimana sesungguhnya sinergi dan harapan dari Kementerian Pendidikan dengan adanya Sipla ini. Nah, karena di sini juga hadir beberapa marketplace mitra dari Sipla, kita juga ingin mengetahui bagaimana mereka melihat dukungan yang selama ini diberikan dan seperti apa sih harapan mereka. Kita ingin mendengarkan dulu dari manajer pemasaran PT Eureka Book House, ada Bapak Sumarsudi. Pak Sumarsudi, seperti apa Bapak melihat respon ini Pak? Ya, baik Ibu, sampai sekarang responnya sangat positif, baik dari dinas di Kabupaten tingkat 2, tingkat 1 maupun penyedia di masing-masing provinsi. Sangat antusias dan semakin hari semakin banyak sekolah yang bertransaksi dan banyak juga toko atau penyedia yang mendaftarkan. Itu Bu. Bagaimana Bapak melihat dukungan dari pemerintah dengan marketplace ini? Ya, kita sangat terdukung sekali dengan adanya marketplace karena memudahkan sekolah untuk berbelanja, Ibu. Jadi kita marketplace sebagai yang punya mall ya sangat didukung oleh pemerintah, terutama oleh Pokja Sipla di kementerian. Ya, setiap hari kita hampir koordinasi dan semakin hari semakin membaik, Ibu. Iya. Apa Pak yang menjadi harapan ke depan dengan marketplace yang ada ini? Ya, harapan ke depan kita banyak sekali Bu harapan dari saya pribadi maupun wakil dari marketplace bahwa semakin hari ke depannya harapan saya secara pribadi peran masyarakat terutama di penyedia semakin banyak. Tadi disampaikan oleh Pak Henry dengan angka 11.000 itu masih sangat kurang. Jadi kami dari marketplace sangat membuka kesempatan bagi penyedia di seluruh Indonesia untuk segera mendaftar sebanyak-banyaknya sehingga sekolah akan mudah bertransaksi untuk pilihan dari penyedia. Itu harapan kami, Ibu. Baik, Pak Sumarsadi, terima kasih. Ada juga dari Vice President Corporate Sales Public Sector, Jansen Cokro, PT Global Digital Niaga. Pak Jan Cokro, bagaimana Bapak melihat Sipla ini? Siap. Untuk Sipla ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Henry Eko, bahwa perkembangannya semakin hari semakin baik. Padahal kita baru berumur 1 tahunan. Ya. Nah, di dalam perjalanannya sendiri semakin baiknya ini apa? Terkait dengan harmonisasi. Poin yang paling utama di sini adalah kita tidak berjuang sendirian ternyata. Kita banyak dibantu oleh pihak-pihak kementerian lembaga lainnya.
seperti tadi dari Pak Daniel Asnur dari Kemenkop KM, dari Pak dari perindustrian, perdagangan maupun dari BKPM, itu semua mensupport. Artinya program ini harus sukses, program ini harus berjalan, dan karena marketnya yang begitu besarnya, makanya mari kita semua UMKM yang ada di daerah, koperasi, siapapun ikut terlibat di dalam Siplah ini, mendaftar menjadi penjual di Siplah ini, di seluruh marketplace. Ada 6, silakan pilih, daftar semuanya, jadi memperluas marketnya, di mana di sana ada 400.000 lebih satuan pendidikan yang menjadi pasarnya gitu loh, seperti itu. Melihat dukungan pemerintah yang cukup powerful, bagaimana Pak? Kenapa? Melihat dukungan pemerintah yang cukup powerful. Nah itu, dengan harmonisasi di setiap kementerian ada webinar atau ada sosialisasi, ada onboarding, ini semua kan saling mendukung semuanya, baik dari pihak Kemenkop UKM maupun dari perindustrian, dari perdagangan, dan juga dari pihak Siplah Blibli sendiri. Selain kita di Siplah Blibli, kita juga terlibat di dalam bela pengadaan LKPP, di situ juga keterlibatan UMKM, sehingga nggak hanya dari pihak kementerian saja yang harmonisasi, tetapi dari pihak kita Blibli juga kita mengharmonisasi UMKM. Jadi dari pihak UMKM yang sudah mendaftar di kita di galeri Indonesianya blibli.com kita, itu kita ajak juga untuk masuk ke Siplah ataupun ke bela pengadaan. Begitu juga sebaliknya yang sudah ada di bela pengadaan, kita untuk ajak terlibat juga di mendaftar di Siplah. Dan yang di Siplah juga kita ajak juga untuk ke bela pengadaan ataupun di regular kita. Seperti itu. Kita sendiri melakukan harmonisasi terhadap UMKM yang sudah terdaftar di blibli.com. Jadi makin semangat ke depannya Pak ya, karena Pasti dukungan harusnya. pemerintah tadi ya. Baik, Betul. terima kasih Pak Jan Cokro. Melalui aplikasi Zoom, kita tersambung bersama Business Development Siplah.id. Ibu Safitri Indah Mulyani dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Ibu Safitri, selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu Safitri, bagaimana melihat tadi pemaparan dari para narasumber, lalu dukungan pemerintah yang cukup luar biasa tentang marketplace ini Bu? Setelah mendengarkan paparan dan juga kami menjalankan harmonisasi bersama kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, kami juga merasakan semangat para pihak-pihak yang memang mendukung untuk sistem Siplah ini. Kami merasakan adanya peningkatan interaksi dari penyedia maupun sekolah dan pihak-pihak lainnya seperti Diknas dan lain-lainnya. Kami mendapatkan feedback kalau kata beliau dengan adanya Siplah ini sangat membantu kegiatan transaksi mereka dan memudahkan juga karena memang semuanya sudah dalam bentuk digital dan bisa diawasi online. Nah, kami juga terus membuka kesempatan bagi para penyedia di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti dan bergabung dalam sistem Siplah ini agar bisa membantu juga para sekolah dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran di sekolah. Begitu. Baik, Ibu Safitri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita juga ingin mengetahui bagaimana dari PT Ladang Karya Husa dan juga harapan dengan adanya marketplace ini. Ada Bapak Aditya Akbar Putra Pradana selaku Kadip Markom dan PR. Pak Aditya, tadi sudah jelas mungkin pemaparan dari berbagai narasumber. Apa yang menjadi harapan karena begitu banyaknya dukungan dari pemerintah? Ya, untuk terima kasih atas waktunya. Untuk Siplah ini sendiri dengan bagi segala UMKM untuk dapat bergabung di sistem tersebut. Iya. Apa yang menjadi harapan dengan marketplace ini, Pak? Harapannya dengan marketplace ini agar sekolah-sekolah yang dulu mungkin kesulitan untuk berbelanja dana bosnya itu dapat dengan mudah berbelanja, dan untuk penyedia-penyedia baik dari koperasi, UMKM ataupun individu yang dulunya kesulitan untuk menjual atau menawarkan barangnya dengan Siplah ini dapat. Sebelumnya
kami terima kasih juga ya kepada Kemendikbud yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi salah satu marketplace yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan sekolah melalui dana BOS. Sejak adanya Siplah ini banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan baik dari UMKM dan dari sekolah sendiri. Harapan kami ke depannya Siplah akan terus maju dan semakin meningkatnya dukungan dari Kemendikbud dan kementerian lainnya untuk saling bersinergi dalam menjalankan kegiatan pembelanjaan di Siplah ini. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Dan terakhir ada Marketing Manager PT Pesona Edukasi, Yahya Rizky. Pak Yahya, sebagai penutup ini ya. Ya, bagaimana Bapak melihat begitu banyaknya dukungan lalu mitra yang cukup banyak juga di Siplah ini? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya ya kami sangat senang sekali dan terbantu sekali. Ya, kami berharap ini dapat menjangkau segala kebutuhan dari sisi sekolah, baik pengadaan maupun kebutuhan sekolah yang ingin dibelanjakan. Tidak hanya sebatas Pulau Jawa saja, kami berharap seluruh wilayah Indonesia dapat tercangkup dengan adanya metode online SIP. Harapan kami tentunya juga bagi para UMKM ini dapat membuka peluang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa ini dapat mendorong roda ekonomi bagi UMKM setempat. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa menarik pemaparan dari berbagai narasumber dan ini sekaligus mengakhiri kegiatan kita dalam gelar wicara sinergi kebijakan pengadaan dan jasa Satdik. Agar lebih menarik, agar lebih semangat lagi. Jika Bapak-Bapak semuanya sudah begitu banyak mengenal Siplah, tentu tahu hashtag Siplah. Apa hashtagnya Pak? 1, 2, 3. Siplah pasti sip. Oke, biar semangat lagi, tambah lagi Pak, sekali lagi. 1, 2, 3. Siplah pasti sip. Luar biasa. Terima kasih narasumber yang sudah hadir, baik secara virtual atau juga yang hadir di stage sini. Dan kami ingatkan bahwa besok kami akan kembali bersama dengan Regional 2, yaitu meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Saya Siva Paradila mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga untuk para peserta yang sudah mengikuti secara virtual, baik melalui YouTube atau juga melalui Facebook Siplah Kemendikbud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.